Hengki, akhirnya kamu pulang, Nak. Lihat itu, kelakuan istri kamu. Sabar Bu, istighfar. Ada apa ini Pak RT? Kenapa rame? Begini Ki, ibumu melapor kehilangan kalung emas. Tadi kami periksa dan bendanya ketemu di bawah kasur kamar kalian. Mas, aku bersumpah, bukan aku yang ambil. Aku nggak tahu kenapa kotak itu ada di situ. Tolong percaya aku, Mas. Bunga, jujur sama aku, kenapa bisa ada di bawah kasur kita? Neng Bunga, udah rajin aja. Mau ambil bayam atau tahu hari ini, Neng? Mumpung masih seger nih. Sebentar, Mang. Tanggung sedikit lagi jemurannya. Tolong sisihin tempe papannya ya, Mang, satu. Bukannya beresin dalam rumah, malah ngerumpi sama tukang sayur. Kamu itu menantu, bukan juragan di sini. Maaf Bu, tapi jemuran ini baru aja aku cuci. Kalau ibu nyapu di sebelah sini, nanti debunya kena baju. Alasan kamu emang pintar cari alasan. Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu sengaja males-malesan biar aku yang capek? Aku nggak bermaksud Bu. Aku selalu berusaha kerjain semuanya supaya ibu bisa istirahat. Aku sayang sama Mas Hengki, jadi aku juga sayang sama ibu. Sayang, jangan bawa-bawa kata sayang di depanku. Kamu itu cuma orang asing yang masuk ke dalam rumah ini. Neng Bunga, mau Udin jalan dulu ya ke depan, takut ganggu. Nanti kalau jadi ambil tempe, mampir ke depan rumah Bu RT aja ya. Permisi Bu Salma. Kenapa ibu bicara begitu? Apa yang ibu rencanakan? Aku cuma ingin hidup tenang di sini sama Mas Hengki, Bu. Tenang kata kamu, mimpi aja sana. Permisi Bu Salma, ini ada sedikit kue lapis dari majikan aku. Katanya buat cemilan siang. Mbok nah kaget, kirain siapa. Masuk Mbok, taruh di meja situ aja. Oh, lagi bersih-bersih ya Bu. Rajin banget siang-siang. Bunga mana Bu? Kok nggak kelihatan? Biasalah, menantu kesayangan itu lagi ke pasar. Katanya mau belanja banyak, jadi mungkin pulangnya agak lama. Wah, lemari ini memang antik ya Bu. Pasti isinya barang-barang berharga semua ini. Ah, cuma lemari tua, isinya baju-baju lama aja kok Mbok. Gak ada yang spesial. Ya udah kalau gitu, aku balik dulu ya Bu. Masih banyak setrikaan yang nunggu di sebelah. Iya Mbok, makasih ya kuenya. Dasar orang tua, hobi banget mampir gak bilang-bilang. Ini dia kalung emas yang bakal jadi tiket buat kamu keluar dari rumah ini, Bunga. Sekarang tinggal cari waktu yang pas buat naruh ini. Aku harus lewat jendela samping biar gak ada yang curiga kalau aku masuk kamar mereka. Mana sih bulunya? Tadi kayaknya jatuh ke sini. Ada Nenek Salma lagi ngapain ya? Tinggi banget lagi. Harus pelan-pelan biar gak bunyi. Nah, masuk kamu ke situ. Pokoknya harus jatuh ke bawah kasur. Kok Nenek masukin kotak merah ke dalam kamar Kak Bunga lewat jendela? Sip, pas banget di bawah kolong. Rasain kamu Bunga, gak bakal bisa ngelak lagi. Beres udah, sekarang tinggal tunggu besok pagi buat bikin pertunjukan besar di depan warga. Aku harus buru-buru masuk. Jangan sampai Bunga lihat aku di sini pas dia pulang nanti. Nenek Salma aneh banget, kayak di film detektif yang aku tonton semalam. Nanti aku kasih tahu ibu ah. Nenek Salma main petak umpet sama kotak merah.
tega banget kamu sama aku, Bunga. Ibu kenapa? Ada apa, Bu? Kok ibu teriak-teriak begini di depan banyak orang? Jangan sentuh aku, dasar maling. Kamu udah curi kalung emas peninggalan almarhumah suamiku kan? Astaga, Bu Salma, tenang dulu. Ada apa ini sebenarnya? Kok sampai sebut-sebut maling? Ini Bu RT, menantuku ini ternyata serigala berbulu domba. Kalung emasku hilang dari lemari jati kemarin. Demi Allah, Bu, aku nggak tahu apa-apa. Kemarin kan aku ke pasar karena ibu yang nyuruh. Jangan percaya sama muka polosnya itu. Aku nggak pernah buka lemari ibu. Ibu tahu sendiri, aku nggak pernah macem-macem di rumah ini. Ibu bisa cek kamar aku kalau ibu nggak percaya. Oh, bagus kalau kamu nantang. Bu RT, tolong saksikan ya. Kita periksa sama dia sekarang juga. Ya udah, kalau Bunga mengizinkan, mari kita masuk biar nggak jadi fitnah berlama-lama. Ayo cepat, aku nggak mau emas warisan itu dibawa kabur lebih jauh lagi. Di mana kamu sembunyiinnya, Bunga? Jujur aja, sebelum aku bongkar semua isi kamar kamu. Tolong pelan-pelan aja Bu Salma. Jangan sampai barang-barang menantunya rusak semua begini. Kerusakan barang gak akan sebanding sama harga diri keluarga yang udah dicoreng sama pencuri ini, Pak RT. Tega banget ibu bicara begitu. Aku ini menantu ibu sendiri. Tunggu dulu. Apa ini? Ada sesuatu yang mengganjal di bawah sini. Ada apa Bu Salma? Ketemu sesuatu? Nah, lihat ini semua. Apa aku bilang? Barang buktinya ada di sini. Astaga, itu kotak perhiasannya Bu Salma. Iya, ini kotak kalung emasku. Lihat Pak RT, Bu RT, Bunga menyembunyikannya di tempat bawah kasurnya sendiri. Enggak mungkin Bu. Aku bersumpah demi Tuhan, aku nggak pernah taruh barang itu di situ. Aku dijebak Pak RT. Isinya benar, kalung sama emas Bunga. Kalau udah begini, sulit buat saya membela kamu. Barang ini ada di dalam kamar kamu. Tolong percaya aku nggak tahu kenapa benda itu ada di situ. Mas Hengki harus tahu kalau aku itu nggak salah. Oh, tenang aja. Hengki sebentar lagi pulang. Biar dia sendiri yang lihat kelakuan istrinya yang dia bangga-banggakan ini. Hengki, berhenti sebentar, Le. Tumben banget di stop begini. Ada sumbangan warga lagi ya? Kamu mending langsung pulang. Tapi siapin mental ya. Di rumah kamu lagi rame banget. Rame, kenapa Pak? Ibu sakit. Ada keributan. Bapak nggak enak ngomongnya. Tapi satu desa udah tahu kalau istri kamu katanya ketahuan nyuri emas ibumu. Nyuri? Nggak mungkin Pak. Bunga itu orangnya jujur. Pak Jono pasti salah dengar. Bapak juga maunya gitu, Ki. Tapi tadi Pak RT sama Bu RT yang dipanggil buat jadi saksi penggeledahan. Ketemu di kamar? Nggak mungkin. Bunga nggak mungkin setega itu sama ibu. Aku tahu banget siapa istri aku. Sono, kamu cepat ke sana. Jangan sampai emosi warga malah bikin suasana makin parah. Iya Pak, makasih infonya. Aku harus lihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Hati-hati, Ki. Jangan pakai emosi nyelesainnya. Iya Pak, permisi. Hengki, akhirnya kamu pulang, Nak. Lihat itu, kelakuan istri kamu. Sabar Bu, istighfar. Ada apa ini Pak RT? Kenapa rame? Begini Ki, ibumu melapor kehilangan kalung emas. Tadi kami periksa dan bendanya ketemu di bawah kasur kamar kalian. Mas, aku bersumpah bukan aku yang ambil. Aku nggak tahu kenapa kotak itu ada di situ. Tolong percaya aku, Mas. Bunga, jujur sama aku. Kenapa bisa ada di bawah kasur kita kalau kamu nggak tahu?
Nggak tahu mas, aku seharian di pasar, ibu yang nyuruh. Pas aku pulang, tiba-tiba udah rame. Dia sengaja ke pasar buat buang jejak, Ki. Ceraikan dia sekarang juga. Ibu gak sudi punya menantu maling. Cerai, Bu, ini masalah besar. Jangan asal bicara soal cerai. Oh, jadi kamu lebih milih istri maling ini daripada ibu sendiri. Kalau kamu gak ceraikan dia, ibu yang pergi dari rumah ini. Tenang Bu Salma, Hengki baru sampai, kasih dia waktu buat mikir. Gak ada yang perlu dipikirin lagi, buktinya udah nyata. Tapi itu beneran Bu, aku lihat sendiri kok waktu kemarin sore. Ada apa ini Bu Doni? Doni lihat apa semalam sampai teriak-teriak begitu? Ini Pak RT, si Doni katanya lihat sesuatu di jendela kamar Hengki kemarin. Tapi saya pikir dia cuma ngarang. Aku nggak ngaruh Pak RT. Waktu itu bola aku jatuh ke semak-semak deket jendela Kak Bunga. Terus kamu lihat apa Don? Coba kasih tahu Mas, nggak apa-apa. Itu, aku lihat Nenek Salma. Nenek Salma lagi jinjit-jinjit di jendela kamar itu. Apa sih kamu, Don? Jangan ngaco ya. Anak kecil nggak boleh bohong, nanti masuk neraka loh. Aku nggak bohong. Nenek masukin kotak merah kecil lewat celah jendela itu. Aku lihat jelas banget. Soalnya aku lagi ngumpet di bawah pohon talas. Lewat jendela samping Don. Jam berapa itu? Pas Kak Bunga lagi nyuci di sumur belakang. Nenek Salma tengok kanan kiri, terus masukin kotaknya cepet-cepet. Nenek pakai daster warna hijau yang ada gambar bunganya itu Bu, kayak yang dipakai sekarang. Bu, daster hijau ini emang yang ibu pakai kemarin kan? Iya, emang pakai ini. Tapi kan daster begini banyak yang punya. Doni pasti salah lihat. Sini Don, ayo ikut ke ruang tamu sebentar. Kita harus luruskan ini di depan semua orang, biar nggak ada salah paham lagi. Ayo Bu, kita masuk. Aku mau dengar penjelasan ibu di depan Pak RT. Sini Don, berdiri di sini aja. Coba kamu jelasin pelan-pelan. Tadi Nenek Salma pakai daster apa? Pakai yang itu Pak RT, yang warna hijau ada bunga-bunganya. Mirip banget sama yang dipakai nenek sekarang. Kamu itu masih kecil, Don. Mungkin kamu cuma mimpi. Enggak mimpi kok. Aku lihat nenek jinjit, terus masukin kotak merah itu lewat celah jendela atas yang terbuka sedikit. Bu, jujur sama aku, kenapa daster yang ibu pakai pas banget sama yang dibilang Doni? Terus jam segitu ibu bilang lagi tidur di kamar kan? Ya emang ibu pakai daster ini. Tapi ibu cuma lagi bersih-bersih di luar. Dan kotak merah yang kamu lihat itu ukurannya sebesar apa? Coba tunjukin di depan meja ini. Persis yang itu Pak RT, warnanya warna merah. Nenek dorong masuknya pakai jari sampai kotaknya jatuh. Ibu, tega banget ibu lakuin itu. Jadi selama ini ibu emang mau bikin aku kelihatan kayak pencuri di mata Mas Hengki. Bu Salma, anak sekecil kayak Doni nggak punya alasan buat berbohong. Dia nggak kenal apa itu fitnah. Sekarang ibu mau jelasin yang sebenarnya atau gimana? Ibu cuma mau kamu sadar, Ki. Istri kamu ini gak cocok buat kamu. Dengan cara naruh emas ibu sendiri di kamar kami. Itu jahat banget Bu, bener-bener jahat. Ibu lakuin ini demi kebaikan kamu juga, Hengki. Udah cukup, semuanya udah jelas sekarang. Bu Salma, ibu udah keterlaluan. Aku nggak nyangka ibu bisa serendah ini. Ayo Bu duduk, ibu harus jelasin semua ini di depan warga juga, biar nama Bunga bersih. Maafin aku ya sayang, aku sempet ragu sama kamu. Aku bener-bener minta maaf. Bu, sekarang semuanya udah jelas. Doni nggak mungkin bohong. Kenapa ibu diem aja? Ayo ngomong Bu. Ibu cuma mau kamu sadar kalau perempuan ini gak pantas di sini, Ki. Nggak pantas gimana Bu? Bunga kurang sabar apa ngadepin ibu setiap hari sampai difitnah jadi maling begini?
Ibu malu, Ki. Ibu gak mau kehilangan kamu. Bu Salma, rasa takut itu nggak bisa jadi alasan buat ngancurin nama baik orang lain. Ini udah masuk ranah hukum kalau Bunga nggak terima. Aku nggak pernah punya niat buat jauhin Mas Hengki dari ibu. Aku justru mau kita jadi keluarga yang utuh, Bu. Tapi kamu selalu bikin Hengki berubah. Dia jadi lebih sering belain kamu daripada nurut sama ibu. Bukan berubah, tapi aku belajar jadi suami yang adil. Sekarang lihat siapa yang sebenarnya bikin malu keluarga kita. Maafin ibu, Ki. Ibu hilap. Ibu cuma mau dia pergi dari rumah ini. Masalah ini harus tuntas. Bu Salma harus minta maaf secara terbuka. Kalau nggak mau urusannya jadi panjang sama warga. Aku nggak tahu harus gimana lagi sama ibu. Hati aku sakit banget tahu kamu diginiin, Bunga. Mas, aku mau bicara sebentar sama ibu. Mas sama Pak RT, tolong kasih aku waktu ya. Mas, tolong ambilin lakban di atas meja. Aku mau tutup kardus yang ini dulu. Iya sayang, pelan-pelan, gak usah buru-buru. Nanti ada barang yang ketinggalan. Kamu beneran mau pergi, Bunga? Kamu gak mau maafin ibu? Aku udah maafin ibu dari tadi pas kejujuran Doni terungkap. Tapi maaf aja nggak cukup buat nyembuhin rasa takut aku kalau tetap tinggal di sini, Bu. Ibu hilaf, Bunga. Ibu janji gak begitu lagi. Tolong jangan bawa Hengki pergi dari sini. Justru karena aku sayang sama ibu, aku harus ambil keputusan ini. Kalau kita tetap di sini, ibu nggak bakal belajar buat menghargai Bunga. Aku mau kita tetap jadi keluarga, Bu. Tapi aku juga butuh kedamaian buat hati aku sendiri. Biarkan kami mandiri dulu ya, Bu. Jadi, kamu benar-benar udah bulat tekadnya. Ibu gak punya kesempatan kedua. Kesempatan kedua itu ada dalam bentuk hubungan baik nanti, Bu. Aku bakal sering mampir kok, Bu. Tapi untuk sekarang, Bunga butuh suasana baru biar dia nggak trauma. Ya udah, kalau itu memang maumu, ibu emang salah besar. Terima kasih udah mengerti, Bu. Mas, barang-barang di kamar mandi udah diambil semua. Oh iya, sikat gigi sama sabun belum. Aku ambil dulu ke dalam. Sekalian aku mau cek apa pick up sewaannya udah datang apa belum. Akhirnya ya sayang, semua barang udah masuk, nggak ada yang ketinggalan kan? Kayaknya udah semua, Mas. Kompor sama tabung gas juga udah dipojokin tadi supaya nggak geser. Kamu udah siap? Maksudku, rumah kontrakan kita nanti nggak seberapa besar dibanding rumah ibu. Ukuran rumah nggak penting buat aku, Mas. Aku cuma mau tenang. Maafin aku ya, gara-gara aku kamu jadi fitnah begitu. Aku janji bakal jaga kamu lebih baik di tempat baru nanti. Udahlah, Mas. Kejujuran Doni tadi pertolongan dari Tuhan. Kalau nggak ada dia, mungkin kita sekarang udah pisah. Iya, besok-besok kalau kita mampir lagi, aku mau beliin Doni robot-robotan yang paling bagus deh. Aku ngerasa lega sekarang. Rasanya semua beban di pundak aku hilang. Aku juga sayang, kita mulai semuanya dari nol ya. Cuma aku dan kamu. Iya, cuma kita berdua menuju lembaran baru.